wabarakatuh. Saya Salwa Aulia Dwi Standingrum dengan NIM 2407139 akan menjelaskan materi tentang skala dan denah. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar atau peta atau denah dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Skala memungkinkan kita untuk membuat representasi visual dari objek yang lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya. Selanjutnya, jenis-jenis skala. Yang pertama, skala peta. Skala peta terbagi menjadi dua. Yang pertama, skala angka atau numeric scale. Disajikan dalam bentuk perbandingan, misalnya 1:100. Yang kedua, skala grafis atau graphic scale. Digambarkan dengan garis lurus yang menunjukkan jarak sebenarnya. Yang kedua, skala pengukuran data. Skala pengukuran data terbagi menjadi 4. Yang pertama, skala nominal. Data yang hanya dapat diklasifikasikan atau dikategorikan tanpa urutan tertentu. Yang kedua, skala ordinal, yaitu data yang memiliki urutan atau peringkat tetapi selisih antara nilai tidak pasti. Yang ketiga, skala interval, yaitu data yang memiliki jarak yang sama antara setiap nilai tetapi tidak memiliki nol absolut atau titik nol yang sebenarnya. Yang keempat, skala rasio, data yang memiliki jarak yang sama antara setiap nilai dan memiliki nol absolut. Yang ketiga, skala lainnya, terbagi menjadi dua, yaitu skala Likert, digunakan untuk mengukur tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan. Yang kedua, skala dalam pembuatan model, digunakan untuk membuat miniatur objek dengan ukuran yang proporsional. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus skala. Sebelum kita masuk ke pembahasan rumus skala, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk dari rumus-rumus ini secara keseluruhan. Untungnya, bentuk atau format perhitungan ini juga umum ditemukan pada topik matematika lain, sehingga mempelajarinya seharusnya tidak sulit. Penjelasan lebih mendetail akan kalian temukan pada gambar di samping. Pada gambar di samping ini merupakan rumus skala di mana JP merupakan jarak pada peta, JB jarak sebenarnya, dan S adalah skala. Seperti yang kita bisa lihat di samping, bentuk model segitiga perhitungan ini bisa kalian temukan pada topik matematika lain, seperti menghitung rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Kalian bisa terapkan cara perhitungan yang sama terhadap rumus-rumus untuk menghitung skala. Baik, di sini kita akan memasuki rumus skala. Rumus skala terbagi menjadi 3. Yang pertama, rumus menghitung skala. Berdasarkan gambar di samping, posisi skala berada di bawah jarak peta dan di samping jarak sebenarnya. Jika kita menerapkan rumus menggunakan gambar segitiga di samping, maka menghitung skala dapat dituliskan S sama dengan JP dibagi JB, di mana S merupakan skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Baik, di sini kita akan memasuki contoh soal yang pertama. Contoh soalnya, diketahui jarak antara kota Jakarta dan kota Bandung mencapai 150 km. Jika jarak antara kedua kota ini hanya berkisar 3 cm, berapa skala yang dipakai untuk menggambarkan peta? Baik, di sini kita akan mengubah kilometer menjadi sentimeter agar perhitungannya lebih mudah. 150 km jika diubah menjadi sentimeter harus dikalikan 100.000. Kenapa? Karena sentimeter ke kilometer naik 5 tangga, jadi 5 dikali 10. 150 km dikali 100 sama dengan 15 juta cm. Kita hanya perlu memasukkan variabel-variabel yang sudah kita temukan tadi ke dalam rumus, mana S sama dengan JP dibagi JB, di mana tadi JP-nya itu 3 cm dan JB-nya tadi kita dapat 15 juta cm. S sama dengan 3 cm dibagi 15 juta cm.
Sama-sama kita bagi 3, maka hasilnya 1 dibagi 5 juta cm. Jadi, skala yang dipakai untuk menggambarkan peta antara kota Jakarta dan kota Bandung yaitu 1 dibanding 5 juta atau 1/5 juta. Selanjutnya kita akan membahas rumus yang kedua, yaitu rumus menghitung jarak sebenarnya. Berdasarkan gambar sebelumnya, posisi jarak sebenarnya berada di bawah jarak pada peta dan di samping skala. Jika kita menerapkan rumus dari gambar sebelumnya, maka dapat kita tulis jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Di sini ada contoh soal. Diketahui jarak pada peta antara kota Malang dan kota Surabaya adalah 5 cm. Jika skala yang dipakai untuk menggambarkan peta tersebut sebesar 1 dibanding 1.800.000, berapa jarak sebenarnya antara kedua kota itu? Di sini, kita memasukkan angka-angka yang diketahui tadi ke dalam rumus. JS sama dengan JP dibagi S. JS sama dengan JP yang tadi 5 cm dibagi skalanya 1 dibanding 1.800.000 atau 1/1.800.000. JS sama dengan 5 cm dikali 1.800.000. Di sini kita ubah jadi kali karena 1 dibagi 1.800.000 itu kita balik menjadi 1.800.000 dibagi 1. Dengan itu, tandanya akan berubah dari bagi menjadi kali. Maka, JS sama dengan 9 juta cm. Di sini kita ubah dari cm ke kilometer. Cm ke kilometer naik 5 tangga, maka dibagi 100.000. Jadi, 9 juta cm dibagi 100.000 sama dengan 90 km. Jadi, kesimpulannya adalah jarak sebenarnya antara kota Malang dan kota Surabaya adalah 90 km. Kita akan membahas rumus yang ketiga, yaitu rumus menghitung jarak pada peta. Berdasarkan gambar sebelumnya, posisi jarak pada peta berada di atas jarak sebenarnya dan juga skala. Jika kita menerapkan rumus menghitung skala pada gambar segitiga sebelumnya, maka bisa kita tulis JP sama dengan JS dikali S. JP jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Di sini contoh soal. Diketahui jarak antara kota Padang dan kota Medan di Pulau Sumatera mencapai 770 km. Hitunglah jarak yang akan digambarkan pada peta jika menggunakan skala 1/11 juta. Di sini kita ubah kilometer menjadi sentimeter, maka dikali 100.000. 770 km dikali 100.000 sama dengan 77 juta cm. Selanjutnya, kita memasukkan variabel-variabel yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus. JP sama dengan JS dikali S. JP sama dengan JS tadi 77 juta cm dikali S-nya 1/11 juta atau 1/11 juta. JP sama dengan 77 juta dikali 1, 77 juta per 11 juta cm. Atau 77 juta cm dibagi 11 juta. Maka JP sama dengan 7 cm. Jadi, jarak yang akan digambarkan pada peta Kota Padang dan Kota Medan di Pulau Sumatera adalah 7 cm. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang denah. Pengertian denah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya, peta atau gambar ruangan seperti rumah, bangunan, dan lain sebagainya. Fungsi denah yaitu sebagai petunjuk dari letak suatu objek seperti denah pada ruangan. Maka dalam denah akan digambarkan fungsi ruang, susunan ruang, dimensi ruang, letak pintu bukaan, isi ruangan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya jenis-jenis denah. Jenis-jenis denah terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan proses pembuatan, dan yang kedua, berdasarkan objeknya. Berdasarkan proses pembuatan terbagi menjadi 2, yaitu denah konvensional dan denah digital.
Denah konvensional dibuat dengan cara konvensional, yaitu digambar dengan tangan menggunakan peralatan gambar. Sedangkan denah digital adalah denah yang dibuat menggunakan program komputer dan dapat dibaca melalui perangkat digital. Ini memudahkan kartografer dalam membuat dan mengubah denah jika ada perbaikan. Berdasarkan objeknya, terbagi menjadi dua, denah letak bangunan dan denah bangunan. Denah letak bangunan adalah denah atau peta yang menunjukkan letak suatu bangunan pada suatu lingkungan tertentu. Isinya adalah petunjuk berupa nama jalan, kota, nama bangunan, atau tempat tertentu di lingkungan sekitar. Tujuannya agar orang tidak tersesat saat mencari bangunan yang dimaksud. Sedangkan denah bangunan atau gedung adalah gambar yang menunjukkan tata letak atau organisasi struktur dan fungsi ruangan pada suatu bangunan gedung. Misalnya denah rumah yang menunjukkan ruang-ruang dan fungsinya di dalam rumah. Selanjutnya unsur-unsur denah. Adapun unsur-unsur denah antara lain yang pertama judul denah, yang kedua petunjuk arah mata angin yang mengarah ke utara, yang ketiga lokasi atau tempat. Yang keempat, tempat yang mudah dikenali. Yang kelima, nama-nama jalan. Yang keenam, arah menuju lokasi. Dan yang ketujuh, memiliki nama di setiap tempat yang terdapat di gambar denah. Sebelum kita memasuki cara membaca denah, kita harus mengetahui terlebih dahulu arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang bisa kita temui di denah, di peta, atau di kompas. Arah mata angin itu ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Selanjutnya ada cara-cara membaca denah. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu judul denah tersebut, biasanya letaknya di bagian tengah atas. Yang kedua, perhatikan keterangan-keterangan atau legenda yang menjelaskan simbol pada denah yang ada. Yang ketiga, baca juga hubungan antara bagian denah baik yang berupa jalan maupun berupa bangunan-bangunannya. Yang keempat, ajukan segala hal yang ingin kamu ketahui dari denah tersebut. Yang kelima, baca juga keseluruhan isi dari denah untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Baik, di sini ada beberapa contoh denah. Di sebelah kiri kita itu ada denah ruangan dan di sebelah kanan kita ada denah lokasi. Hubungan skala dan denah. Skala sangat penting dalam pembuatan denah karena skala menentukan perbandingan antara ukuran pada denah dengan ukuran sebenarnya di lokasi. Dengan menggunakan skala yang tepat, kita dapat memastikan bahwa denah tersebut mewakili lokasi dengan akurat.